resmi. Pidato resmi adalah pidato yang disampaikan pada kesempatan resmi, ya. Kesempatan resmi ini seperti peringatan HUT RI gitu ya, dan sebagainya. Ini nggak boleh guyon-guyon ya. Kalau perlu bahkan pidatonya juga tertulis, ya, bikin teks supaya apa? Supaya bisa dipertanggungjawabkan. Jadi Anda tidak akan membuli, ya, tidak akan membuat statement negatif yang merugikan karena sudah ditulis. Ini kalau pidato resmi ya, sebaiknya ditulis dan membaca sesuai yang ditulis. Karena kalau dibubu-bubui, jangan-jangan manusia kan sok kepleset tulisan ya. Lagi ngomong biasa kayak saya ini kuliah ya, ngomong biasa tiba-tiba ngomong apa terus yang seharusnya saya lanjutkan saya cut. Nah, lupa sih karena cerita yang lain. Nah, itu juga bikin masalah kan. Nah, makanya kalau pidato resmi ini sebaiknya malah justru ya ditulis, terutama kalau pidato resmi yang terkait dengan menyangkut negara, menyangkut yang itulah politik-politik yang penting-penting gitu, seperti itu. Tapi tidak menulis pun tidak apa-apa selama bisa mengontrol. Jadi ucapan kita dengarkan sendiri, pemikiran kita harus selalu sadar. Itu kalau pidato resmi supaya tidak sampai itu ya, seperti tadi kan saya kebablasan ngomong apa tuh saya sadar kan. Nah, ini nanti kalau saya yang sudah terlanjur masuk ke rekaman, nanti saya potong, saya edit baru tak upload. Itu contoh ya. Jadi ada kesempatan kalau pidato resmi jangan berani-beraninya tidak pakai tag ceplas-ceplos. Kalau tidak pakai tag paling tidak harus selalu sadar, dikontrol lisan dan pikiran kita dengan pendengaran kita sendiri, dianalisa. Kayak kemarin kan kalau pidatonya khutbah Jumatnya orang-orang NU yang hebat-hebat nggak pakai teks, dan saya puas itu di Masjid Istiqlal ya. Kemarin kan Nazaruddin Umar pidato nggak pakai teks, sebelumnya malah hebat banget, masya Allah ya. Jadi pidatonya enak banget ya, tanpa teks sama sekali, dan beliau dalilnya bener temen gewong gitu ya. Nazaruddin Umar pidato nggak pakai teks, tapi saya tahu persis ya, itu dua-duanya kontrolnya luar biasa. Seperti kontrolnya Kayu Menggalang. Oh iya, Kayu Menggalang ini Pak Hakim pada waktu Raja Salman kesini gitu, pidatonya bagus pas jadi khotib di Istiqlal gitu ya. Ini ya, terus sambutan di acara resmi. Yang selanjutnya pidato informatif, pidato yang isinya menyampaikan informasi tertentu, misalnya kuliah, mengajar, sosialisasi. Nah, ini kuliah, sosialisasi, mengajar juga jangan menyimpang dari yang lainnya, kecuali itu hanya untuk contoh ya, misalnya sedang selingan untuk contoh itu boleh seperti itu ya. Nah, kalau Anda karena orang KPI mestinya kalaupun itu ngajar santri kan gitu ya, ya dimasuki itu pendidikan moral ya, yang terkait dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah ya, nggak usah yang aneh-aneh itu kan. Nah, ini namanya pidato informatif, berarti kan menyampaikan informasi itu ya, cuma segitu toh, nggak usah yang dadak lawakan, dadak aneh kan gitu. Nah, itu ada laris banget ya ngajine kemana-mana, ngobrol toh. Pidato non formal itu pidato yang seperti apa? Itu adalah pidato yang disampaikan pada forum yang tidak resmi, otomatis yang tidak formal. Lah ini apa? Ya kalau tidak formal banyak. Contoh nongkrong bareng ya kan? Terus nobar, nonton bareng. Kan banyak, itu namanya tidak resmi. Tapi kok ada pidatonya kan boleh ya. Sederek-sederek sedulur-sedulur kula badhe matur kan gitu ya. Nah, ini termasuk strategi. Sampai misalnya nyalek ya, rajin-rajinlah nongkrong kayak gitu ya. Nongkrong di orang lagi tongkrongan. Orang keni-keni ya mungkin cuma di nonton bareng terus nang kono disugi kacang cemilan karo kue es teh apa ya, terus disengin ngobrol, tapi sampean nyung esuk arep nyolok ya, tolonglah dibantu wonten nyung ana ngertine nggris dadi misalnya gitu. Jadi artinya pidato tidak resmi itu tidak harus memakai bahasa yang resmi ya. Ini dengarkan ya, ini anu ilmu ya.
Jadi pidato tidak resmi itu tidak harus memakai bahasa yang resmi ya. Ini penjelasan dari PowerPoint-nya saya nanti mau tak kasih ya. Terus kemudian juga tidak di forum yang resmi ya. Juga tidak dengan pakaian yang resmi, slow aja, santai aja. Tapi apa yang kita maksud itu bisa sampai gitu. Itu ya, nongkrong seperti itu nggak apa-apa. Dan saya itu ngomong ke anak-anak saya gitu. Ya, biyen anakku karo bojoku kuwi tek omongi nggih, sampean aja resmi-resmi banget. Pun nang rambutnya gondrong gitu. Nah, terus nongkrong nang preman-preman ya. Ya ngerokok bareng tapi kok premane kepriwe carane tertarik meng dhewek. Ora diomongi salat disi tapi terpesona dengan figur kita. Itu bisa lama-lama terbuka loh hatinya. Nah, jare bojoku wah wong sing kaya gede aneh-aneh ora gelem gondrong rambutnya. Ya sampai sekarang. Karena apa? Saya tuh merasa kawit enom diundangi Mbak Nyai. Jadi sulit untuk masuk ke ruang-ruang seperti itu. Kawit enom wis terkenal Mbak Nyai. Jadi saya kayak mumpuni kayak lho enom ngendi-ngendi wis ngaji kemana-mana ya. Termasuk mumpuni. Pidato tidak resmi itu seperti itu. Tidak harus memakai resmi-resmi ya. Nongkrong bareng kita pidato tapi kena gitu ya. Ya nanti politiknya ini bagi yang mau nyalek terutama ya. Jam berapa sekarang itu cara biar masuk di sini. Pada suatu daerah atau desa atau mungkin luasnya sampai ke sana, ini kan masing-masing iklim atau suasana daerahnya itu berbeda. Apakah ini kayak saya bilang di berbagai daerah itu mungkin budayanya lain atau mungkin suasana iklimnya itu lain? Apakah itu bisa mempengaruhi psikologi massa? Apa enggak? Yang pertama, yang kedua, ini bagaimana cara kita menguasai psikologi mereka supaya kita itu bisa memasukkan apa yang menjadi tujuan kita. Oke, langsung saya jawab ya. Jadi begini, masing-masing daerah pastilah memiliki masa yang berbeda-beda kan. Dalam arti di situ latar belakang masyarakatnya berbeda kan itu ya, latar belakang pendidikannya berbeda lah. Terus kemudian apakah juga secara psikologi masanya itu berbeda kan gitu ya pertanyaannya. Ya, jadi begini, masyarakat memang sangat berbeda. Contoh kayak masyarakat di daerah perkotaan sangat berbeda dengan daerah pedesaan. Makanya ketika Anda itu mau nyaleklah di pedesaan. Karena apa? Karakter masyarakat pedesaan, apalagi di situ adalah masyarakatnya pendidikannya rendah. Biasanya pedesaan kan itu mayoritas ya, kalau ada sih ada ya. Mayoritas pendidikannya rendah, mayoritas petani, ya. Pedesaan itu seperti itu. Terus di situ juga mayoritas alamnya pegunungan. Jadi karakter masyarakatnya adalah adem seperti daerahnya ya, geografisnya, iklim geografisnya. Terus kemudian manut sami'na wa ata'na. Karena apa? Pendidikannya rendah. Jadi cenderung manut kepada pimpinan. Nah, maka secara psikologi massa jenengan mempengaruhi orang desa sangat mudah. Kepenak. Lagi mau yang nyalek di Kedung Reja yang saya bilang cuma memakai nama ayahnya. Jenengan ora usah ndeleng sinten-sinten kula nggih ora usah dideleng. Ndeleng mawon Rama kula teng mriki sinten mbok jenengan pun ngertos milih kabeh dadi temenan tapi anggere aku nyalek nang Cilacap jan ora payu ya kan masakan kesel noblos aku ora gelem karena apa masyarakat perkotaan daerah perkotaan itu secara psikologi masanya adalah latar belakang pendidikannya sudah tinggi ya kan. Terus kemudian juga heterogennya apa? Ada yang PNS, ada yang pedagang, ada yang orang kaya, ya kan? Ada yang pokoknya macam-macam pejabat ya, pendatang ini heterogen ya. Terus kemudian iklimnya adalah sibuk ya, iklimnya adalah bersaing, iklimnya keras. Jadi angel dipengaruhi ya. Misalnya ngomong saya dosen ya, misalnya ini kan contoh ya diri sendiri ya. Saya dosen sudah S2. Terus kemudian ilmu saya juga lebih dari Anda dan sebagainya. Ketika nyalek mereka ada yang berpikir, "Alah, itu tembe S2, aku dokter kan gitu." Karena di kota juga banyak dokter kan gitu ya. "Alah,
Tuti siapa, cuma dosen swasta, aku kan kepala apa, misalnya di kepala bagian di Pemda gitu ya. Jadi memang berbeda. Jadi sangat lebih intens dan lebih berat ketika kita mempengaruhi psikologi massa di daerah-daerah perkotaan ya, terus di daerah-daerah heterogen tadi ya. Tapi kalau di desa enggak. Makanya kalau Anda nyalek di desa saja ya. Tapi ya harus kenal dulu. Artinya apa? Tiba-tiba nyenengan orang kota kok nyalek di desa, orang kenal ya angel. Wong desa kuwe manut. Nah, manutnya juga ada itunya. Manut iki karo wong sing dimanuti, paham? Jadi kalau nyenengan pendatang dari kota tiba-tiba nyalek di desa, tapi nang desane ana tokoh masyarakat sing dimanuti, ora bakal dirungokna. Jadi pendekatane nyenengan ke tokoh masyarakat yang dimanuti itu. Misalnya Romo Kiai Sapa di situ dimanuti baru berhasil. Ya, memang itu ya jadi psikologi massa itu seperti itu. Makanya saya bilang ke